Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik murid-murid semuanya, selamat sudah naik ke kelas 11 di SMK Pelita Husada. Tentunya di kelas 11 ini nanti kita akan menemui jenis-jenis pelajaran baru yang lebih spesifik dan butuh pemahaman yang lebih tinggi dari yang sebelumnya. Dan Bapak kembali mengajar di mata pelajaran mikrobiologi kesehatan. Dan setelah kemarin di kelas 10 kita sudah sedikit mengupas tentang virus, sekarang kita akan belajar mengenai bakteri. Nah, dalam mikrobiologi kesehatan itu sendiri, bakteri memiliki peran penting di dalam beberapa penyebaran jenis-jenis penyakit tertentu yang ada di lingkungan hidup kita. Sehingga bakteri-bakteri ini juga menjadi salah satu kunci keberhasilan untuk proses identifikasi penyakit tertentu, di mana peran siswa-siswi semuanya nanti semoga kalau memang ingin jadi seorang TLM, di situ seharusnya bisa secara jelas mengidentifikasi jenis-jenis bakteri berdasarkan bentuknya, warnanya, lalu sifat-sifatnya. Kemudian baru di situ nanti sebagai TLM akan mampu menghadirkan hasil diagnosa yang spesifik, sehingga pengobatan penyakit pada seorang pasien yang membutuhkan bantuan kita bisa benar-benar menjadi sembuh dan baik hasil diagnosanya. Baik, kita untuk pertemuan pertama di kelas 11 kali ini, kita nanti akan belajar melihat bakteri di mikroskop secara jelas melalui proses pewarnaan. Pewarnaan bakteri. Oke. Pada hakikatnya, bakteri itu tidak berwarna. Oke. Jadi dia merupakan mikroorganisme bersel tunggal, ya. Jadi misalnya ini ada sebuah bakteri yang seperti ini, bentuknya bulat, oke, atau fokus. Lalu ada juga bakteri yang bentuknya lonjong atau basil. Ada juga beberapa bakteri yang bentuknya spiral, bergelombang. Oke. Nah, bakteri-bakteri ini kan tidak bisa dilihat dengan mata kita. Kita harus membutuhkan alat bantu yang namanya mikroskop untuk mampu melihat jenis-jenis bakteri ini. Jadi seorang TLM itu sudah niscaya harus bisa menguasai penggunaan mikroskop. Jadi seandainya mungkin siswa-siswi semuanya pada saat kelas 10 lalu belum terlatih menggunakan mikroskop, maka sekarang waktunya harus belajar lebih giat agar bisa menguasai mikroskop dengan mahir. Karena ketika nanti praktik, lalu nanti ketika datang ke lapangan, PKL, di rumah sakit, di puskesmas, maka mikroskop ini akan jadi senjatanya seorang ATLM, ahli tenaga laboratorium medik. Jadi kalau misalnya tidak bisa menggunakan mikroskop, maka tidak punya kemampuan lainnya, pada akhirnya tidak terpakai. Jadi kita kalah bersaing dengan TLM lain yang memang mahir menggunakan mikroskop. Nanti kita akan masuk secara spesifik ke materi mikroskop, tapi kita kesini dulu ya. Jadi bakteri-bakteri itu dengan berbagai macam bentuknya ini sesungguhnya tidak berwarna, sehingga pada saat kita coba untuk lihat di mikroskop tanpa pewarnaan, maka kita tidak bisa melihatnya, sehingga butuh ada proses yang namanya pewarnaan bakteri, yang artinya pewarnaan bakteri ini berfungsi untuk mewarnai bakteri sehingga nanti akan ada perbedaan tegas antara latar belakang dengan warna bakterinya. Oke. Nah, jadi nanti
pada saat dilihat di mikroskop akan ada kontras yang berbeda antara warna si bakteri dengan warna latar belakangnya. Kita akan gambarkan lebih spesifik. Oke, saat di mikroskop kita akan melihat lingkaran seperti ini ya. Lingkaran kita lihat melalui mata kita, lalu nanti sediaan itu akan kita identifikasi. Nah, lingkaran lapangan pandang ini namanya lapangan pandang. Jadi adalah lingkaran hasil yang kita lihat di mikroskop. Itu nanti harus ada kontras yang berbeda antara permukaan lapangan pandangnya dengan bakterinya. Ini saya misalkan ya, contoh bakteri yang fokus. Jadi antara si bakteri yang sudah diwarnai, karena saya tidak punya spidol warna, jadi ini anggap saja bakterinya berwarna ya. Oke, antara bakteri yang sudah diwarnai akan ada perbedaan dari si bakterinya dengan lapangan pandangnya yang tidak berwarna. Oke, jadi kita jadi bisa mudah mengidentifikasinya. Oh, bentuknya bulat, ternyata bakterinya fokus. Oh, bentuknya ternyata basil, batang, lonjong. Nah, ini adalah salah satu hal yang menyebabkan proses pewarnaan ini akan lebih mempermudah kita, memperjelas kita dalam proses identifikasi sel bakteri. Oke, jadi tujuannya adalah membuat sebuah kontras di dalam lapangan pandang yang kita lihat sehingga kita lebih mudah mengidentifikasi bakterinya. Oke, dalam mewarnai bakteri itu ada beberapa teknik yang bisa dipakai oleh seorang ATLM. Nah, teknik atau cara mewarnai bakteri ini biasanya disesuaikan dengan jenis pewarnanya, atau boleh disebut juga biar mudah jenis reagen catnya apa yang buat mengecat bakterinya itu jenisnya seperti apa. Kita bedakan dulu ya. Yang pertama, pewarnaan bakteri yang bersifat pewarnaan sederhana. Oke, jadi ada satu namanya pewarnaan sederhana. Yang kedua, ada yang dinamakan pewarnaan negatif. Oke, satu pewarnaan sederhana, dua pewarnaan negatif. Yang ketiga, pewarnaan diferensial, oke, atau pewarnaan pembeda. Oke, ini adalah yang ketiga. Dan untuk yang terakhir, yang keempat adalah pewarnaan khusus. Oke. Jadi ada 4 karakteristik pewarnaan yang bisa dilakukan di dalam laboratorium mikrobiologi klinik untuk mengidentifikasi jenis bakteri. Dan pewarnaan itu merupakan pewarnaan sederhana. Yang kedua adalah pewarnaan negatif. Yang ketiga adalah pewarnaan diferensial atau pewarnaan pembeda. Dan yang keempat adalah pewarnaan khusus. Kita akan coba spesifikkan kembali detail dari tata laksana atau maksud dari setiap pewarnaannya itu bagaimana. Baik, kita ke yang pertama ya, pewarnaan sederhana. Sebagaimana namanya, karena disebut sederhana, maka sifat pewarnaan ini biasanya tidak terlalu sulit, dalam artian hanya memakai satu, ya ini kuncinya ya, satu zat warna. Oke, jadi tidak banyak pewarna yang dipakai, dia cuma satu saja. Biasanya ini hanya untuk melihat bentuk dari bakterinya, apakah bulat, fokus tadi ya, apakah basil, atau apakah
spiral. Jadi dia tujuannya hanya sederhana saja melihat bentuk dan memakai satu zat warna saja. Prinsipnya adalah bakteri yang dimana dia itu tidak punya warna di dalam selnya, jadi dan dia juga bersifat basofilik. Oke, jadi bakteri itu tidak berwarna, tapi dia memiliki sifat basofilik atau cenderung suka dengan, basofilik ini artinya adalah suka dengan zat yang bersifat basa. Oke, jadi ketika bakteri ini punya kecenderungan untuk menghisap zat-zat pewarna yang basah, maka pewarnaan sederhana bisa dengan cara memilih zat pewarna yang bersifat basah agar sel bakterinya nanti akan menghisap warnanya sehingga bisa dilihat di mikroskop. Ada beberapa contoh pewarna yang sering dipakai. Satu ada methylene blue. Oke, karena blue maka dia akan menghasilkan warna biru. Nah, methylene blue ini mewarnainya sederhana saja, tinggal dikasih methylene blue dalam rentang waktu 30 sampai 60 detik. Oke. Nah, selanjutnya yang kedua adalah kristal violet. Oke. Sebagaimana namanya violet, berarti dia akan menghasilkan ungu, ya, warna ungu, di mana kristal violet ini pewarna basah yang cukup kuat sehingga dia membutuhkan waktu hanya sekitar 10 detik saja sudah cukup. Dan yang ketiga, yang terakhir adalah karbol fuksin. Oke, fuksin itu warnanya merah, ya, fuksin. Sehingga ketika sediaan diwarnai, maka dia akan berwarna merah. Nah, karbol fuksin ini juga sifatnya sangat kuat basanya, sehingga dia tidak membutuhkan waktu yang lama, hanya membutuhkan waktu sekitar 5 detik. Jadi membuat pewarnaan sederhana ini mudah sekali. Tinggal kita buat sediaannya di objek gelas, lalu setelah itu kita diamkan sebentar, setelah itu kita fiksasi, habis itu kita warnai, baru setelah itu kita bilas sehingga akan sediaannya akan selesai. Nah, ini adalah pewarnaan sederhana. Selanjutnya kita akan membahas mengenai pewarnaan negatif. Baik, kita berlanjut ke pewarnaan yang kedua, ya, yaitu pewarnaan negatif. Nah, pewarnaan ini berbeda dengan prinsip yang sebelumnya, pewarnaan sederhana. Kalau tadi pada saat kita melihat di lapangan pandang yang diwarnai adalah bakterinya, oke, bakteri yang diwarnai, ya, kalau yang sebelumnya, ya. Nah, kalau ini yang diwarnai bukan bakterinya, ya, bukan bakterinya yang diwarnai, tapi lapangan pandangnya. Oke, kenapa lapangan pandangnya? Karena ada beberapa bakteri spesifik di beberapa bentuk bakteri spiral ini dia sulit diwarnai atau sulit ditembus dengan zat warna, ya. Jadi bakteri spiral ini dia sulit diwarnai, sehingga yang diwarnai bukan bakterinya. Kalau kokus kan mudah, ya, diwarnai, basil mudah, tapi untuk bakteri yang bentuknya spiral, ya, itu sulit diwarnai, sehingga yang diwarnai adalah lapangan pandangnya. Nah, maka karena yang diwarnai lapangan pandangnya, zat pewarnanya harus yang berkebalikan. Kalau tadi sifat bakteri itu suka dengan yang bersifat basah pewarnanya, maka untuk bakteri yang sulit diwarnai seperti ini, maka kita menggunakan zat yang pewarnanya bersifat asam. Jadi kita harus menggunakan zat pewarna
yang bersifat asam. Oke. Kenapa? Karena zat pewarna yang bersifat asam ini dia nanti tidak berfokus pada mewarnai bakterinya, tapi dia akan berfokus pada mewarnai lapangan pandangnya. Saat kita lihat di dalam mikroskop itu akan nanti yang dilihat itu adalah lapangan pandangnya. Karena lapangan pandangnya yang dilihat, maka nanti bakteri yang tidak berwarna akan terdefinisi bentuknya seperti itu. Jadi pewarnaan negatif ini ada beberapa contoh pewarna asamnya, seperti ada pewarna eosin, oke, ada juga negrosin, ada juga yang sering kita lihat dan di lab Pelita Husada punya itu menggunakan pewarna tinta Cina, oke. Jadi di dalam proses ini nanti akan terbentuk negatifnya. Apa yang dimaksud negatifnya? Yaitu lapangan pandang yang terwarnai. Sebaliknya bakteri tidak terwarnai, sehingga nanti misalnya ini saya hapus dulu yang fokus. Karena pewarnanya bersifat asam, sehingga bakterinya tidak difokuskan diwarnai, maka lapangan pandangnya lah yang akan terwarnai. Misal dengan eosin ya, nanti lapangan pandang ini, yang lingkaran besar ini, semuanya akan berwarna merah. Oke, kecuali bakterinya tidak berwarna, tapi nanti bentuknya akan kelihatan. Karena apa? Karena lapangan pandangnya warnanya merah kalau pakai eosin. Sebaliknya kalau pakai tinta Cina juga, dia lapangan pandangnya terwarnai tapi warnanya hitam, bakterinya tidak berwarna tapi bentuknya akan terdefinisi. Nah, inilah yang disebut dengan pewarnaan negatif, di mana artinya adalah pewarnaan yang tidak berfokus pada bakterinya yang diwarnai, tapi lapangan pandangnya yang diwarnai. Sehingga nanti misalnya kita pakai tinta Cina atau negrosin itu warnanya hitam, lapangan pandangnya. Bakteri yang tidak berwarna ini nanti akan bening ya, tidak berwarna, sehingga nanti terdefinisi bentuknya. Dan biasanya ini digunakan untuk jenis bakteri spiral, di mana bakteri spiral ini memang agak susah diwarnai, walaupun sifatnya basofilik tapi agak susah, sehingga menggunakan model pewarnaan yang asam untuk mewarnai lapangan pandangnya. Ini jenis pewarnaan yang kedua. Oke, selanjutnya kita akan beralih ke pewarnaan dengan teknik yang ketiga, yaitu pewarnaan diferensial. Oke, sebagai kuncinya, diferen artinya kita tujuannya adalah untuk membedakan jenis bakteri ya. Oke, kuncinya itu membedakan jenis bakteri spesifik untuk spesies tertentu. Jadi dengan sebuah pewarnaan diferensial, kita akan bisa mengidentifikasi hingga spesifik jenis bakteri tertentu. Oke. Yang ketiga, menggunakan lebih dari satu zat warna. Oke. Jadi tidak cuma satu, kalau sederhana kan cuma satu ya. Jadi ini bisa 2 sampai dengan 3, 4 zat warna yang lain. Oke. Jadi dia tidak cuma satu warnanya, dia terdiri dari beberapa jenis pewarna yang berbeda. Untuk apa ya? Tujuannya untuk ini tadi, membedakan jenis-jenis spesiesnya, sehingga kita akan lebih spesifik dalam melakukan diagnosa. Jadi dia tidak cuma satu, tapi ada beberapa jenis. Harus lebih dari satu, bisa 2, 3, atau 4 jenis pewarna yang digunakan dalam sekali mewarnai. Oke. Selanjutnya, ada yang paling sering digunakan di laboratorium untuk pengecatan diferensial. Yang pertama adalah pengecatan BTA. Oke. BTA. Oke.
Apa itu BTA? BTA adalah bakteri tahan asam ya. Oke, jadi ini adalah pengecatan yang digunakan biasanya spesifik untuk jenis bakteri Mycobacterium tuberculosis. Oke, Mycobacterium tuberculosis atau bakteri TB, penyakit TB. Jadi dia masuk di dalam pewarnaan diferensial. Ada juga kita pengecatan gram. Oke. Nah, pengecatan gram ini nanti spesifik untuk membedakan antara gram positif dan gram negatif. Nah, ini adalah pewarnaan diferensial. Ini paling sering dipakai di dalam laboratorium mikrobiologi klinik. Karena apa? Karena nanti dari sini selain kita bisa melihat bentuk, kita biasanya akan spesifik membedakan berdasarkan warnanya dan kemampuan setiap sel bakteri untuk mengondisikan zat-zat pewarna ketika ditambahkan dalam proses pengecatan. Nah, ini adalah untuk pewarnaan diferensial. Nanti akan spesifik ya, kita belajar dua ini ya. Yang pertama adalah pengecatan BTA-nya, kita harus belajar ini. Yang kedua adalah pengecatan gramnya. Ini harus kita praktikkan. Jadi nanti akan ada tugas untuk pengecatan BTA dan pengecatan gram. Ini pewarnaan diferensial. Baik, yang terakhir dari beberapa metode pewarnaan yang ada di dalam laboratorium mikrobiologi klinik adalah pewarnaan khusus. Oke, setelah tadi ada yang pertama sederhana, lalu ada pewarnaan negatif, yang ketiga adalah pewarnaan diferensial, dan yang keempat adalah pewarnaan khusus. Oke, kenapa disebut sebagai pewarnaan khusus? Karena dalam pewarnaan khusus ini nantinya yang diwarnai adalah bagian tubuh bakteri. Oke, jadi yang diwarnai ini bagian-bagian spesifik dari tubuh bakterinya. Kalau tadi kan ketika kita lihat lapangan pandang, kita langsung mewarnai sel bakterinya secara penuh ya. Bisa jadi mewarnai fokusnya atau mewarnai basilnya. Oke. Nah, untuk negatif tadi mewarnai lapangan pandangnya. Nah, kalau untuk bagian tubuh bakteri lain, agar lebih khusus pewarnaannya itu bisa memeriksa beberapa hal, diantaranya misalnya ada pewarnaan kapsul. Oke, kapsul ini adalah permukaan yang melindungi sel bakteri. Oke, ada juga pewarnaan granulanya. Oke, granula itu seperti titik-titik yang melingkupi bakteri. Oke, ada juga pewarnaan spora. Saya tulis saja mungkin ya. Ada pewarnaan granula, ada pewarnaan kapsul, oke, ada pewarnaan spora. Pewarnaan ini bakteri ya, granula bakteri, kapsul bakteri, spora bakteri. Ada juga pewarnaan flagel. Nah, ini jadi yang diwarnai ini adalah komponen-komponen tubuh dari bakterinya. Ya, kita ketahui bahwa memang bakteri yang terdiri dari beberapa struktur-struktur itu ya. Nah, bakteri ada yang punya flagel, kan? Mungkin belum belajar ya, nanti saya kasih materi tentang letak flagel dari tubuh bakteri. Ada beberapa jenis letak flagel ya. Nah, flagel ini, oke, misalnya kita pakai yang karitrik yang seluruh tubuhnya dilengkapi flagel. Nah, flagelnya ini nanti yang diwarnai secara spesifik, bukan hanya dari sel bakterinya. Atau ya kayak tadi ya, bakteri itu punya sejenis pelindung untuk dia bertahan hidup yang namanya kapsul. Nah, ini hanya bisa diwarnai dengan jenis-jenis pewarna tertentu saja. Nah, untuk supaya lebih sederhana, fokusnya adalah pewarnaan khusus ini adalah mewarnai bagian-bagian dari
struktur tubuh bakterinya. Kalau sederhana itu mewarnai sel bakterinya, kalau negatif itu mewarnai lapangan pandangnya, kalau diferensial itu mewarnai sel bakteri tapi dengan berbagai macam jenis zat warna. Nah, untuk pewarnaan khusus ini adalah bagian-bagian dari tubuh bakterinya seperti granula, flagel, spora, dan juga kapsul. Nah, jenis-jenis pewarnanya ada banyak. Nanti ini akan masuk jadi bagian tugas yang harus dituliskan untuk seluruh murid-murid. Baik, ini mungkin pengantar yang cukup jelas ya untuk menuju materi-materi selanjutnya mengenai pewarnaan bakteri. Jadi nanti di dalam praktikumnya seluruh siswa harus mampu untuk mewarnai bakteri dari sediaan yang akan kita pilih nanti jenis-jenis sediaannya. Spesifiknya mungkin yang akan dipraktikum adalah praktikum pewarnaan diferensial ya. Ada pewarnaan BTA dan pewarnaan gram. Nanti akan saya berikan tugasnya. Baik, mungkin ini untuk pertemuan pertama untuk kelas 11. Semoga bisa cukup menjadi dasar yang baik untuk nanti kemudian di materi-materi yang selanjutnya. Ini semua ada di dalam buku modul bakteriologi. Jadi bisa dilihat, bisa dipelajari lagi. Silahkan ulangi lagi videonya sampai benar-benar jelas agar benar-benar paham terkait proses pewarnaan bakteri seperti apa. Seperti 4 tadi ya, teknik 4 pewarnaan yang kita bahas. Spesifiknya nanti di pertemuan yang selanjutnya. Setidaknya kita harus tahu dulu tentang 4 jenis pewarnaan ini supaya nanti ketika ada penugasan atau ada soal dalam ujian, maka murid-murid semuanya bisa menjawab. Ditunggu tugasnya, nanti akan saya kirimkan melalui WhatsApp. Baik, terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.